Aliansi Masyarakat Pesawaran menemukan banyak kejanggalan pada penggunaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesawaran. Tahun 2023, hal tersebut disampaikan Saprudin Tanjung dalam wawancara bersama awak media, Jumat, 6 September 2024. Berdasarkan temuannya pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran, DPPA, tahun anggaran 2023 pada Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran, bahwa ada 3 hal yang menjadi sorotan oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran, yaitu terkait penggunaan anggaran untuk media massa, pengadaan bandwidth, serta sewa bangunan rumah di Jakarta. Dari data yang telah dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran, penggunaan anggaran pada Dinas Kominfo tersebut diduga banyak yang di-markup. Ya, jadi temuan ini kita dapatkan karena kita memang pegang ya DPPA-nya perubahan daripada Dinas Kominfo. Jadi ini bukan DPPA murni, tapi sudah perubahan. Artinya semua yang tertera di sini sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita ini di DPPA ini. Artinya banyak sekali item-item yang anggarannya luar biasa, ya kan? Tapi buktinya di lapangan ini sangat juga tidak terinikan. Yang pertama yaitu masalah kerjasama dengan teman-teman wartawan lah ya. Kerjasama dengan wartawan ini kan situ juga ada artinya hibah ya. Hibah di situ sekitar 2 miliaran dananya ya untuk ininya. Kemudian juga ada kerjasama masalah publikasi baik media online, cetak, harian maupun TV. Itu juga sekitar 2 miliar. Nah artinya ini hampir 5 miliar ya untuk ya artinya kegiatan teman-teman wartawan. Tapi ya kan teman-teman wartawan selama ini kan banyak ngeluhnya, ya kan banyak sekali ngeluhnya karena memang ya mungkin dana ini juga tidak tersalurkan. Sedangkan di DPA ini sudah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Bupati DLKPJ. Ya kan 93,43% kegiatan Kominfo itu terlaksana, ya kan dilaporkan. Salah satunya yaitu tadi tentang hubungan dengan teman-teman wartawan baik secara media maupun secara kelembagaan. Artinya kalau dana 5 miliar ini ya kan disalurkan benar. Nah, kita kasih contoh aja lah. Misalnya ada wartawan tuh 200 saja. Ya kan? 200 wartawan dengan dana yang 5 miliar ini, maka apa? Hampir 40 ataupun 40 lebih, 40 juta per wartawan ini dapat ininya. Tapi buktinya, ya kan? Nah, wartawan-wartawan yang ada di Pesawaran ini sangat miris sekali kesejahteraannya. Karena memang itu tadi sangat sedikit sekali yang mereka dapat dari Kominfo. Nah, kemudian juga ada sebenarnya masalah ini sudah pernah juga ya ditayangkan di ini, tapi akan kita pertajam kembali yaitu masalah bandwidth ini ya. Nah, masalah bandwidth ini memang luar biasa ya kan, artinya luar biasa markupnya sehingga kita tahu sama-sama kerugiannya sekitar 800 juta rupiah itu benar karena memang sudah dirilis waktu itu kan. Artinya dengan kapasitas 200 Mbps itu nah, harga di katalog yang artinya tertinggi aja hanya 62.964.000 per bulannya. Nah, kalau selama 1 tahun maka dia hanya istilahnya kan menghabiskan duitnya itu tidak sebanyak itu. Nah, kemudian juga penggunaan bandwidth ini juga kan nggak jelas juga gitu kan. Artinya dengan kekuatan yang seperti ini kan artinya harusnya kebutuhan internet, kebutuhan ini di sekitar Pemda itu luar biasa kan, baik kecepatannya, baik ininya kan, baiknya. Ya, tapi kan semua ini nah, ini juga ada info tapi memang kita belum mendalami bahwa sebenarnya yang dibeli juga nggak yang segini kapasitasnya, ya kan, kurang dari ini. Tapi anggarannya di sini tetap seperti ini. Nah, kemudian yang lebih ini lagi adalah masalah sewa ya kan, anggaran tanah, bangunan ataupun tempat tinggal yang kabarnya ada di Jakarta. Nah, ini nilainya juga sangat fantastis saya kira ya. Karena sewanya itu 618 juta rupiah. Ini rumah segede apa ini? Ini sewanya rumah yang seperti apa gitu kan. Memang kalau Jakarta mungkin ada sewa rumah yang sampai 1 miliar, tapi kegunaannya untuk apa? Ya kan? Artinya dengan sewa seperti ini di saat ya pemerintah daerah selalu menggaung-gaungkan bahwa kita ini sedang pilot ya,
sedang valid, tapi anggaran-anggaran seperti ini kok masih digolkan. Nah ini juga nggak jelas sebenarnya ada apa enggaknya, ya kan, rumah yang disewa ini. Nah tapi lebih tidak sinkron lagi dengan yang dilakukan ini adalah masalah tenaga kebersihan. Tenaga kebersihan itu per bulannya hanya dibayar 300.000. Masa iya di Jakarta, ya kan, ngurus rumah yang segini besarnya, kalau memang di ini tenaga kebersihan mau gitu kan, hanya dibayar 300.000. Nah ini juga akan menjadi hal yang nggak mungkin. Kemudian rumah itu untuk apa sih gitu kan, itu rumah singgah wartawan. Wartawan mana yang pernah singgah ke sana gitu kan, untuk kegiatan Kominfo, dinas kita. Memang Kominfo itu sebulan berapa kali sih di Jakarta. Ya artinya kalau mereka mau ke hotel, saya kira juga nggak ngabisin duit 100 juta lah, ya kan. Artinya ada 500.000.000 yang bisa kita selamatkan, ya kan, tidak menghambur-hamburkan seperti ini. Nah, itulah 3 item yang saya kira yang bisa kita ini kan ya, walaupun masih banyak sebenarnya item-item yang lain. Ini sebenarnya makam-makamnya luar biasa di Dinas Kominfo, karena memang kita juga tanda kutip ya, kita punya CPA seluruh dinas ini memang ada anggaran-anggaran disisipkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain lah ya. Salah satunya untuk kepentingan politik disisipkan di perubahan ini. Nah ini akan kita kupas per minggu, dinas mana yang akan kita lakukan. Ini seperti itu yang kita temukan. Hal ini dikatakan oleh Safrudin Tanjung selaku Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran dan akan segera melaporkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran. Jadi nanti setiap minggu kita pasti buat berita, ya kan, untuk apa? Untuk ya mengedukasi masyarakat bahwa situasi keuangan, situasi artinya pemerintah daerah ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan khusus untuk yang ini akan kita laporkan ini. Walaupun sebenarnya sudah ada yang dilaporkan ya, sudah ada yang dilaporkan juga ini di Kajari Pesawaran, yaitu masalah yang dana hibah dengan dana apa untuk wartawan ini sudah terlapor ya kan, sudah. Tapi yang masalah bandwidth dengan masalah tanah ini belum. Nah nanti kita pertajam kembali, akan kita laporkan. Tapi kasus-kasus yang lain memang belum kita laporkan karena masih ada nanti berkelanjutannya, tentang desa, tentang ini masih ada berkelanjutannya. Tapi kalau untuk Kominfo ini insya Allah Senin atau Selasa akan kita laporkan ke, ya biar sama, biar ke Kajari dulu aja lah, ya kan, biar nanti Kajari kita memberikan tambahan informasi, ya kan, tambahan bukti-bukti kepada Kajari untuk bisa memproses kasus-kasus yang ada di Dinas Kominfo ini, saya kira. Dari Pesawaran, tim SBN TV melaporkan.